Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kita melanjutkan adab para pencari ilmu, bahwa harus ikhlas, tidak ada kesabaran pada diri para pencari ilmu, maka tidak akan berhasil. Belajar itu sangat-sangat butuh kesabaran. Sangat. Karena tidak ada batas waktu. Berbeda dengan belajar dunia. Sudah S1, S2, S2, S3, udah mentok, nggak ada lagi kan? Seolah tinggal ngajar. Ilmu agama tidak ada selesainya. Terus. Oleh karena itu, ketika ilmu agama disamakan dengan ilmu dunia, ini kerugian besar. Sebagaimana hari ini sudah sering terjadi. Ilmu agama tetapi dibatasi. S2, S3 ya sudah. Seolah kalau sudah S3 ya udah nggak belajar lagi. Disitulah kerugian. Lihat Mujahid misalnya, ya, salah satu contoh saja. Kalau dibatasi dengan S3, barangkali Mujahid cukup 5 tahun, 6 tahun mulazamah dengan Ibnu Abbas. Jadi tidak sampai Ibnu Abbas meninggal baru selesai. Dari mulai Al-Fatihah ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim dibahas ini turun di mana, turun berkenaan dengan siapa, kandungan hukumnya apa, berkenaan dengan peristiwa apa, semuanya dibahas. Lanjut alhamdulillahirabbil alamin. Maksudnya apa, kandungannya apa, turun di mana, berkenaan dengan siapa, peristiwa apa. Lanjut ar-Rahmanir-Rahim. Lanjut lagi Malik Yaumiddin, terus sampai Al-Baqarah. Al-Baqarah selesai Ali Imran. Ali Imran selesai An-Nisa, terus sampai An-Nas. An-Nas selesai, ulang lagi. Bukan lulus, dinyatakan sebagai profesor doktor, enggak, ulang lagi. Dan enggak ada gelarnya sama sekali. Enggak ada gelar, enggak ada istilah. Sama saja antara Mujahid dengan yang lainnya, yang sekali-sekali duduk di majelisnya Ibnu Abbas dengan Mujahid, ya sama, nggak punya gelar embel-embel apa-apa. Terus sampai belasan kali, sampai Ibnu Abbas wafat, baru selesai. Ini kira-kira contoh para salaf mencari ilmu. Betul-betul ilmu
maka hasilnya luar biasa. Hari ini baru 2 tahun sudah dapat embel-embel. Kadang-kadang setengah tahun, ya, udah ada embel-embelnya. Kadang-kadang cuma 3 bulan. 3 bulan ikut pelatihan, ya. Nah, ada stempelnya, ada embel-embelnya. Sudah mengikuti anu. Itu. Kadang-kadang duduk di situ berapa hari, ini sudah dapat sanad, ya, ceplok, ya. Rupanya jauh sekali dengan kaum salaf. Maka keberkahannya pun beda jauh, sangat-sangat beda jauh keberkahannya. Ilmu salaf dengan ilmu kaum muslimin hari ini. Keadaan masyarakatnya pun beda jauh, sangat-sangat beda jauh. Adakah dahulu berzina, minum khamar, berjudi? Al-jawab, ada, tapi sedikit sekali, sangat sedikit sekali. Berbeda dengan hari ini, luar biasa. Ya, kita lanjut. Al-amru tasi' ihtiramul ulama'i wa takdiruhum. Memuliakan, menghormati para ulama, menempatkan pada tempatnya. Ini yang kadang tidak ada pada diri kita. Dan ini hati-hati, jangan sampai kita bernasib seperti Yahudi dan Nasrani. Kaum Nasrani itu di Eropa sana, Amerika, nggak ada hormat-hormatnya sama pendeta, pastor, ya, nggak ada hormat-hormatnya, dan terhadap agamanya. Gitu. Orang-orang Nasoro, Yesus diledek, Kristen dihina, banyak dari mereka tidak marah. Yang di Eropa sana, Amerika sana, mereka menggunakan agama itu, ke gereja itu, lahir, nikah, mati. Biasanya itu saja. Nikah atau ke gereja, ya. Itu pun ya apa, seremonial. Ya. Lahir itu jarang. Mati, ngundang pendeta. Ya. Maka di Eropa, di Amerika, pendeta laku nggak? Nggak laku seperti ini. Ya, nggak laku. Ada kisah di mana pendeta itu keliling nyari jamaah, keliling nyari jamaah. Nah, pas keliling itu ketemu ruku begitu, yang di situ padat orang-orang. Mau ngapain? Mau sholat berjamaah, kaum muslimin, ya, berdesak-desakan di ruku itu. Ya, antum tahulah, ya. Di Paris, di mana, kan kaum muslimin seperti itu. Ya. Luar biasa ini. Jadi nggak ada ghirah, nggak ada kecemburuan, nggak ada menghormati orang-orang yang berilmu mereka. Nah, jangan sampai kaum muslimin seperti itu. Alhamdulillah di negeri kita kaum muslimin umumnya masih memuliakan. Sampai orang-orang awam, ya. Kalau nggak percaya, ya, mungkin antum pernah, ya, misalnya antum pulang sholat Jumat, pulang sholat jamaah,
ada yang judi, ya. Antum masih pakai sarung, peci, antum samperin sendiri ya, nggak usah. Insya Allah takut, insya Allah mereka takut, ya. Lu pernah di Masjid Raya Bintaro kan sebelah sana, gak suka main judi. Mereka berlima atau berenam, ya. Di samperin, takut. Maaf Pak Haji, maaf Pak Haji. Ya. Mereka masih memuliakan ahli ilmu. Ya, tidak seperti orang-orang Nasrani. Gitu. Bahkan sampai polisi. Gitu. Polisi, mobil kita salah jalan, polisi nilai, begitu ngelihat jenggot, peci, ya. Minta maaf. Dia hanya minta maaf. Silakan, paling minta doa. Ya. Doakan Pak Haji, ya. Doakan Pak Ustaz, ya. Ini lumayan, gitu. Daripada orang-orang Nasrani, nggak ada hormat-hormatnya. Bahkan kalau antum tahu lelucon-lelucon tentang pendeta, pastor, itu datangnya dari sana. Mereka nggak ada hormat-hormatnya. Nah, jangan sampai kita seperti itu, ya. Nah, sunnah bagi kita untuk memuliakan para ulama kita, ya. Saya bacakan. Inna ala talabatil ilmi ihtiramul ulama'i wa taqdiruhu. Wajib bagi para pencari ilmu itu untuk memuliakan para ulama, menempatkan pada tempatnya, pas, ya. Melebihi juga tidak boleh. Asal ketemu cium tangan bolak-balik, malah cium dengkul, nah ini lebih, ya, seolah mengandung berkah. Tidak. Kalau tangan Nabi, iya. Pakaian Nabi, badan Nabi, iya. Itu pun sebatas Nabi masih hidup. Ketika sudah wafat, tidak. Beberapa sahabat memang berebut, ya, untuk menempelkan badannya ke badan Nabi. Memang mengandung berkah, tapi ya itu tadi, selagi masih hidup. Ketika sudah wafat, tidak. Dan yang harus kita perhatikan, setelah Nabi wafat, tidak ada sahabat yang mengambil berkah dari Abu Bakar, dari Umar, dari Utsman. Sebab kalau keberkahan orang yang berilmu itu ada dengan cara cium tangan, menempelkan badan dan seterusnya, tentu Abu Bakar yang paling berilmu, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Nah, para sahabat, para tabi'in, tidak ada yang berbuat seperti itu, biasa. Salam kepada Abu Bakar, Umar, biasa, salaman biasa. Ya. Keberkahannya di ilmu. Wa an tattasi'a suduruhum lima yahsulu min ikhtilafin bainal ulama wa ghairihim. Dan hendaklah para pencari ilmu itu lapang dada ketika dua ulama berselisih. Kan terjadi, kan, perselisihan antara Syekh Albani dengan Syekh bin Baz tentang turun sujud, dengkul dulu apa tangan dulu, tentang sami Allahu liman hamidah sedekap apa enggak, ya, termasuk tentang kafirnya orang. Nah, ini lebih besar lagi, ya, kafirnya orang yang tidak sholat. Ini besar, ini perselisihan ini besar dan lama. Waktu itu pernah kita bahas dari semenjak Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kebetulan berpendapat tidak sholat belum kafir. Sementara Imam Ahmad meyakini kafir. Imam Syafi'i tidak, tapi masih meyakini, ya, bahwa sholat itu wajib.
Sebagaimana umumnya kaum muslimin di negeri kita yang tidak sholat masih meyakini bahwa sholat itu wajib, tapi nggak sholat. Kata Imam Ahmad, kafir. Kata Imam Syafi'i, belum. Kecuali dia meyakini sholat tidak wajib, jelas kafir, sepakat para ulama. Ini lama ya. Kita sebagai para pencari ilmu bebas merdeka, mau mengambil pendapat siapa tentu dengan melihat hujahnya, argumennya, istidlalnya, ya kan? Tidak main nama, saya mau Syafi'i saja, saya mau Hambali saja, tentu tidak boleh seperti itu. Waktu itu pernah kita bahas dialog menarik, menunjukkan kedalaman ilmu Imam Syafi'i, ya. Ketika beliau berdua bermunaqashah tentang hal ini, kata Imam Syafi'i, apakah sudah kafir orang yang tidak sholat sekali aja, ya? Dijawab kafir. Kata Imam Ahmad, nggak sholat kafir. Lalu bagaimana cara dia masuk Islam lagi? Kan kafir nih, nah, kembali ke Islam caranya gimana? Jawab Imam Ahmad apa? Apa jawabnya? Ya sholat, biar nggak kafir sholat. Kata Imam Syafi'i, nggak sah. Kan? Orang kafir sholat sah nggak? Ya, orang kafir kan nggak sah, mesti apa? Iya, mesti syahadat dulu orang kafir, ya. Terus diralat, iya syahadat dulu. Kata Imam Syafi'i, sudah kan sudah syahadat dari kemarin-kemarin, sudah syahadat, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa hujah beliau kuat, bahwa tidak sholat belum tentu kafir. Ini ra'yu beliau, ya. Kalau dalil ya udah jelas, ya. Antum ingat dalil apa kalau membahas tentang seperti ini? Hadis apa? Bitokoh. Hadis bitokoh menjawab ini. Bagaimana ada orang yang kebaikannya cuma satu bitokoh, satu kartu bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, gak ada yang lain. Kebaikannya itu cuma itu, gak ada yang lain. Sholat enggak, saum enggak, zakat enggak, haji boro-boro, mungkin isinya berzina, minum khamr, berjudi. Tapi sahibul bitokoh ini akhirnya masuk surga apa neraka? Neraka apa surga? Surga. Allah ampuni, ya. Bukan berarti orang seperti itu pasti diampuni, enggak. Ini contoh yang diampuni. Ada orang sholat, puasa, zakat, haji, tapi sering minum khamr, dosanya cuma minum khamr misalnya, tapi nggak diampuni, disiksa di neraka. Ada nggak? Ada, terserah Allah. Maka dikatakan oleh ahlu sunnah tahtal masyiah, ay tahta masyiatillah, nasibnya itu terserah Allah. Insya'a azabahu wa insya'a ghafara lahu. Kalau Allah mau, Allah ampuni dia, karena Allah memang maha pengampun. Kalau Allah mau, Allah siksa dia. Tahtal masyiah, ya. Nah, ini beda dengan Khawarij, beda dengan Mu'tazilah, beda dengan Qadariyah. Memastikan dosa tidak diampuni, neraka. Adapun ahlus sunnah menyatakan sebagai tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Nasib dia seperti apa terserah Allah.
wa ayyuqabilu hadha bil i'tidari amman salaka sabilan qata'an fi i'tiqadihim. Para pencari ilmu harus berlapang dada dan memberikan uzur. Nggak ada ulama yang benar terus dari alif sampai ya, nggak ada. Jadi nabi dong. Abu Bakar, Umar saja pernah salah, Ibnu Abbas pernah salah, Aisyah pernah salah, Ibnu Umar pernah salah. Nggak ada yang belum pernah salah. Apalagi di bawahnya Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Muslim, pasti pernah. Nah, kita yang bukan ulama ya memberikan uzur, ya wajar gitu. Tidak seperti sebagian saudara kita yang mengatakan mosok beliau nggak tahu ini, pasti beliau tahu. Nggak boleh, nggak boleh ya. Ketika guru kita, syekh kita, ulama kita, bahkan Imam Syafi'i salah dalam sebuah permasalahan, wajar, sangat wajar ya. Misalnya salah dalam masalah kunut subuh, ya wajar, wajar sekali. Nggak boleh kita kata mosok sekelas beliau nggak tahu kalau hadis kunut subuh dhaif, mosok beliau nggak tahu kalau itu bid'ah. Nggak boleh, tidak boleh. Siapapun bisa salah apapun ya. Abu Hanifah kan telak sekali itu salahnya, mengatakan, meyakini, berfatwa bahwa seorang wanita boleh nikah tanpa wali. Ini kan fatal sekali, sangat fatal sekali. Hadisnya jelas terang benderang ya, tapi itu ulama, manusia, bukan nabi, bukan rasul. Kalau nabi rasul langsung ditegur oleh Allah berupa wahyu. Kalau bukan nabi, bukan rasul, kita sesama kita saling menegur, sesama ulama saling menegur. Dan kalau kita yakin salah, ya tinggalkan. Maka ketika kita mengatakan Imam Syafi'i salah dalam masalah kunut subuh, bukan kita mencaci maki beliau, tidak memuliakan beliau, tidak menghormati beliau, bukan. Ilmu kita nggak ada apa-apanya dengan dibanding ilmu beliau, nggak ada apa-apanya. Tapi dalam hal ini beliau salah. Begini, jadi gamblang, jelas. Salah jangan dipelihara. Jangan kemudian mengatakan sekelas beliau nggak tahu kunut subuh bid'ah. Apapun bisa terjadi. Antum barangkali pernah dengar pendapat aneh Syekh Albani yang mengatakan aneh murid-muridnya, di antaranya Syekh Ali Hasan ya. Syekh Albani berpendapat bahwa Lailatul Qadar itu masing-masing orang beda. Saya dapat malam Lailatul Qadar misalnya di malam 21, si fulan malam 23 misalnya, di Ramadan yang sama itu. Ini aneh sekali. Sepertinya belum pernah ada ulama sebelumnya yang seperti itu. Kok segitu fatalnya? Itulah manusia. Sengaja Allah bikin seperti itu agar tidak jadi nabi. Karena nggak mungkin ada nabi lagi, nggak mungkin ada rasul lagi. Apakah kemudian berkurang rasa hormat kita kepada beliau? Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Nggak ada apa-apanya ilmu kita dibanding beliau. Tapi salah tetap salah. Dan begitu seterusnya. Seandainya saudara-saudara kita di negeri kita ini berpikiran seperti ini, insya Allah bisa diajak kepada kebenaran, rujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Jangan fanatik terhadap seorang guru kiai. Nggak mungkin beliau salah dalam hal apapun. Ini penyakit manhaj seperti itu. Maka kita ajak saudara-saudara kita untuk memahami ini. Siapapun bisa salah.
hadhihi nuqtatun muhimmatun jiddan. Ini sangat penting sekali. Mungkin beliau melihat fikul waqi. Beliau melihat bagaimana perselisihan para pelajar waktu itu. Apalagi sepeninggal beliau kan 2000-an ya, atau 2001 ya. Ya sepertinya beliau dengar ya, terutama perselisihan yang terjadi waktu itu ya, antara Ustadz Yazid dengan Ustadz Ja'far Matlawib ya. 96, 95 ya, dan terus berlanjut ya, terus berlanjut sampai ada laskar jihad. Antum masih ingat barangkali di Ambon, dan saling tahdzir luar biasa ya. Yang mereka, bukan yang Ustadz Jadid. Ustadz Jadid biasanya ngajar biasa ya, yang hak, yang batil, yang sunnah, yang bid'ah biasanya. Beliau nggak ada tahdir-tahdiran. Nah, ini yang kelompok sini habis-habisan ya. Insyaallah antum tahu ya. Mungkin ini sampai ke telinga beliau ya, beliau kan masih hidup waktu itu. Sampai mubahalah ya kan, antum dengar di Al-Esa Tengaran kan, sampai mubahalah. Nah ini sangat disayangkan ya. Kitabnya sama, Kitabut Tauhid ya, Riyadhus Shalihin ya, Kasyfus Syubhat, sama. Sifat salat Nabi sama kitab, syekh-syekhnya sama ya. Tentu setan iblis yang menipu ya. Mereka lupa kalau kitabnya sama, syekh-syekhnya sama, mereka lupa. Akhirnya saling takdir, bahkan mubahalah. Sangat disayangkan. Sampai hari ini masih bersisa, masih tersisa. Jangan sampai ini terjadi ya. Maka ketika ada perselisihan di antara para ahli ilmu, kita yang bukan ulama ini sekali lagi lapang dada ya. Sesuatu hal yang wajar. Orang sahabat aja berselisih, sahabat berselisih terjadi, dan masalah agama, dan sama-sama berdasarkan dalil, bahkan dalilnya sama, dalilnya satu. Apa? Jangan kalian sholat asar kecuali di benteng Bani Quraidah. Jangan sholat asar kalian kecuali di benteng Bani Quraidah. Ini kan satu dalil, satu perintah. Hasilnya ada dua. Ada yang sholat di benteng Bani Quraidah, ada yang sholat asar di jalan ya, kan berselisih. Dua-duanya tidak disalahkan oleh Nabi SAW. Hanya para ulama membahas mana yang aqrab lis-shawab, mana yang lebih utama, yang sholat di jalan apa yang sholat di benteng Bani Quraidah. Tapi telat. Kalau nggak telat, nggak ada masalah. Telat, sudah maghrib, sudah masuk maghrib, baru sholat asar di benteng Bani Quraidah. Kenapa? Karena Nabi kan melarang. Nabi menyuruh untuk sholat asar di benteng apapun yang terjadi. Nah, sementara kelompok kedua, para sahabat mengatakan maksud Nabi kita harus cepat naik kendaraan atau berlari sehingga sampai Bani Quraidah belum maghrib, sholat asarnya di situ. Maksud Nabi seperti itu. Ketika sudah menjelang maghrib, ya istilah kita mungkin 5:30 atau 5:04,
sementara Bani Quraidah masih jauh, nggak mungkin kejar. Ya udah, sholat aja di jalan. Rupanya para ulama lebih membenarkan yang sholat di jalan. Nah, ini sebuah contoh betapa para sahabat manusia terbaik ini dengan dalil yang sama bisa memahami berbeda. Apalagi sekedar ulama, ustadz, guru kita berselisih faham, biasa ya. Ya seperti kemarin Idul Adha, ada yang ikut pemerintah, ada yang ikut wukuf, ya tinggal masing-masing hujahnya aja. Yang kuat hujahnya yang mana? Insya Allah tidak mengeluarkan dari manhaj salaf. Dan kebenaran memang harus dipegangi ya. Karena memang bukan, oh yang ini benar, itu benar, enggak juga. Tetap kebenaran ada berapa? Satu. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Di luar yang hak pasti sesat. Di luar yang hak pasti batil. Kebenaran tetap satu. Cuman kalau kita meyakini kebenaran ini, sementara ada saudara kita meyakini yang lain, punya hujah, ya silakan. Kalau bahas secara ilmiah, di mana di situ ada kisah di mana sampai meninggi suara itu ketika berdebat. Ini ulama di zaman Imam Bukhari ya. Sampai tinggi suaranya berdebat tentang agama. Begitu selesai, udah berangkulan biasa ya, enggak kemudian dibawa kemana-mana, enggak, ya udah di situ aja, rame di situ aja. Mungkin antum pernah dengar perselisihan antara Syekh Albani dengan Syekh Tuwaijiri ya. Perselisihan ini luar biasa. Para pelajar tahu, hanya kan nggak ketemu, satu di Saudi, satu di Urdun kan, Jordan, nggak ketemu, cuman kan saling menulis dan sampai gitu. Ada beberapa permasalahan dan luar biasa tajam gitu. Satu ketika Syekh Albani umrah, Syekh Tuwaijiri dengar Syekh Albani umrah, disamperin ya. dijemput, diajak ke rumah, dijamu, berpelukan dan seterusnya, nggak bahas apa-apa. Nah beginilah para ulama, mana medan ilmiah, mana medan ukhuwah, mereka bisa membedakan. Kalau medan ilmiah, ya tadi, famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Kebenaran memang harus satu, nggak berbilang. Tidak seperti saudara kita, dengkul dulu benar, tangan dulu benar, nggak kunut benar, yang salah yang nggak sholat subuh ya itu mah anak SD juga tahu ya kan. Tetap satu yang benar, apa kunut apa tidak gitu kan subuh. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Semangat itu tetap harus ada, dan kita berusaha untuk berada di yang benar, bukan di yang salah. Caranya belajar. Ternyata Allah takdirkan kita berada dalam yang salah, sudah, Allah Maha Pengampun. Yang penting jangan saling caci, jangan saling maki. Yang ada hujjah, argumen, istidlal, dalil. Lianna ba'dun nasi yatatabba'u akhta'al akharin. Nah, ini yang buruk. Nyari-nyari kesalahan orang lain,
Kalau denger nih Ustadz Fulan salah, senang dibahas-bahas gitu. Ada seorang ulama tergelincir misalnya, wah langsung disiarkan, senang gitu. Jelas ini talbisul iblis ya. Senang ketika sesama muslim terkena musibah ya. Ini racun ya. Dan sifat iri itu kan sifat penyakit manusia. Baru ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Manusia baru ada 6 ya, atau mungkin lebih ya. Pokoknya sedikit sekali lah manusia awal. Kalau kata perjanjian lama, perjanjian baru, Adam, Hawa, Qabil, Habil, Labuda, Iklima itu tokohnya ya 6 itu. Cuman untuk Labuda, Iklima, Qabil, Habil ini kan tidak ada di Al-Quran dan Sunnah. Adam dan Hawa jelas ada di Al-Quran dan Sunnah. Nah, sudah ada penyakit iri, hasad. Yang dengan hasad itu, yang dengan iri itu, sampai tega dia membunuh adiknya. Waliyadzubillah. Nah, sampai hari ini. Dan banyak penyakit iri itu melanda siapa? Antum tahu? Melanda orang-orang yang berilmu, ulama, para kiai, para ustaz. Penyakit iri gitu. Murid-murid Ishaq bin Ibrahim Ar-Rahawai itu tahu kalau Bukhari waktu itu tidak mengetahui satu riwayat hadis. Murid-murid Ishaq bin Ibrahim Ar-Rahawai tahu, mungkin karena baru dapat dari gurunya ya satu riwayat hadis ini. Bukhari waktu itu belum tahu. Mendengar ini mereka senang. Mereka lapor kepada gurunya Ishaq bin Ibrahim Ar-Rahawai, Bukhari nggak tahu ini. Nah, ini sebagai contoh betapa para pelajar itu, para ulama itu mempunyai sifat iri, hasad ya. Nah, ini yang harus dilawan. Selagi iri itu masih tersembunyi di hati, di dada, enggak masalah. Akan masalah kalau iri itu sudah keluar di mulut, di mata, di tangan, di kaki, itu bermasalah. Selagi kita pendam di hati, enggak masalah. Enggak masalah ya. Barangkali antum, kan barangkali pastilah ya, antum pernah punya rasa iri, mungkin terhadap adik antum, kakak antum yang lebih disayang oleh orang tua, terhadap tetangga, terhadap seprofesi, pasti. Bahkan Syekhul Islam mengatakan, selagi masih ada jasad pasti ada hasad. Selagi masih ada jasad, kita semua ini kan masih punya jasad ya. Pasti ada hasad, nggak masalah. Yang penting cukup di hati, pendam di hati. Liyattakhidha minha ma laysa la'iqan fi haqqihim. Setelah tatabbu', menyelidiki, mengikuti, membahas-bahas tentang kesalahan orang lain ini, lalu melakukan sesuatu yang bukan haknya. Laisa la'iqan fi haqqihim, bukan hak dia, kecuali dia berhak ya. Misalnya orang tua terhadap anak, guru terhadap murid misalnya, atasan terhadap bawahan, itu kan punya hak.
untuk negur, ngomelin dan seterusnya. Ini bukan hak dia. Salah satu kezaliman adalah kita mengambil hak orang lain. Banyak dari kita mengambil hak orang lain. Yang berhak mengumumkan kapan 1 Ramadan, kapan 1 Syawal siapa? Pemerintah yang sah, penguasa. Bolehkah kita ambil? Enggak boleh. Mentang-mentang kita ormas besar, mentang-mentang kita jamaahnya banyak. Saya tahu misalnya ini hilal, kelihatan hilalnya, berarti besok 1 Ramadan. Yakin, pasti, ya. Lalu saya umumkan di depan jamaah. Bolehkah? Tidak boleh. Tidak boleh. Saya harus melapor ke penguasa. Kalau kesarang ke MUI atau Depak atau apa, biar nanti penguasa yang mengumumkan. Diumumkan, alhamdulillah. Tidak diumumkan, nggak masalah. Saya sudah gugur kewajiban. Saya tidak boleh mengumumkan. Padahal saya lihat langsung. Apalagi cuman rekaan, ya, perhitungan. Ini lihat langsung, hilal tuh. Ya. Tidak boleh mengambil hak orang lain. Termasuk memotong tangan pencuri, mencambuk orang yang berzina, merajam orang yang berzina muhsan, dan seterusnya, membikin angkatan perang, membikin semacam pasukan. Ini sama hak penguasa. Yang bukan penguasa tidak boleh. Wa yushawwisu 'ala an-nasi sam'atahum. Dia terus meributkan itu, ya, dibahas, meributkan, sehingga menjadi sesuatu yang seperti huru hara gitu. Rame, ribut, gaduh. Biasa ulama dengan ulama berselisih atau salah, hal yang biasa. Yang penting jangan diikuti aja. Cacian, makian, hujatan, hinaan, jangan. Cukup jangan diikuti. Dan jangan didakwakan. Artinya, kalau antum sanggup, ya terangkan bahwa beliau salah. Yang benar begini-begini. Ini dalilnya, ini hujahnya. Tetap kesalahan tidak boleh dipelihara. Atas nama toleransi, atas nama memuliakan, lalu kesalahan dipelihara, tidak boleh. Ya. Wallahu a'lam. Ya, ada pertanyaan? Silakan.